Eh, Kebayang gak sih sahabat Sonora, Anda saat berumah tangga, saya sendiri, Mas Okta, Kak Nit pasti berpikiran, ya wis lah, idealisme seorang yang sudah memutuskan untuk berumah tangga apa? Mandiri. Jadi apa ya, punya keputusan untuk apa ya? Bisa bikin peraturan sendiri. Berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangganya tanpa intervensi dari manapun, gitu kan? Dan sudah komit dengan pasangan, pokok apapun yang terjadi dengan kehidupan kita ya kita sendiri cari solusinya. Gitu kan? Benar. Idealnya begitu, tapi kenyataannya sahabat Sonora ya, selalu hadir figur-figur yang bukan figur jauh, justru figur dekat dengan kita yang mungkin maksudnya baik ya, berdasarkan pengalaman yang pernah dilakoni beliau. Siapa sih Mas Andre, kok nggak langsung to the point aja? Orang tua, wis tak omongi oke ya. Orang tua ini kan sosok apa ya, walaupun anak segede apa sudah menikah, ingin tahu kehidupan anaknya bahagia atau enggak pasca pernikahan itu pasti. Apalagi Kak Nit seorang cewek, pasti ibunya Kak Nit pengen tahu kan, kau menikah bahagia enggak nak? Pernah ngalami situasi itu kan? Pernah gitu kan? Nah, karena keponya orang tua ya, sebenarnya baik keponya ya, protected terhadap anaknya. Nggak hanya perempuan, si lakinya pun juga. Apalagi hubungan suami ini dekat banget dengan sosok figur ibu ya, Mas Okta ya. Nah orang tua pasti mereka juga ingin to know gitu, aduh bahasanya ya, care lah sama kita. Tapi kalau care dan rasa ingin tahu ini sampai melewati batas yang sudah kita jadikan komitmen dengan pasangan kita, apa sih misalnya batas itu? Bahasa sederhananya campur tangan lah ya. Campur tangan dalam berbagai urusan rumah tangga kita gitu kan. Nah, satu hal mungkin yang Anda rasakan, entah Anda sendiri sebagai anak kandung atau mungkin anak menantu pasti nggak nyaman gitu kan. Nah saat kondisi nggak nyaman ini Anda pun ewo pakewo, kalau bahasa internasionalnya begitu ya. Ewo pakewo, serba salah. Dimusuhi wong tua gitu kan, gak direspon wong tua, tapi lek direspon ya kok ya over juga. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi Anda tidak usah galau yang saat ini kondisi rumah tangganya banyak intervensi orang tua di dalam keluarga Anda. Biarlah Kak Niti dan Mas Okta yang mencarikan solusinya gitu ya. Oke, kita mulai dari pertama. Sampai terjadi kondisi orang tua mau cawe-cawe anak, itu faktor pencetusnya apa sebenarnya? Yuk kita telah dari awal dulu. Contoh kamu dulu. Boleh. Coba kita shoot dulu. Ladies first lah. Faktornya adalah faktor utamanya adalah ingin memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Loh kan, tenang gitu ya. kan. Jadi pingin anaknya itu bahagia sesuai dengan standarnya orang tua. Siap. Gitu ya. Jadi harus pengen tahu gitu ya, dalam artian sebetulnya tuh gini sih, kalau kita bicara juga apa ya, kalau itu manusia banget ya, kita tuh kan kepengen tahu segala betul, hal ya. betul. Nah sampai akhirnya urusan rumah tangga anak kita gitu kan, kita juga ikutan. Kayak beneran nggak sih dia bahagia? Ketika anaknya bilang baik-baik saja kok, nggak percaya, aku coba sih cari tahu. Kalau nggak gitu mulai ikut andil ya, ikut andil. Pertama sih sebetulnya kadang-kadang gampangnya begini loh, kadang-kadang orang tua itu juga ingin memastikan ya, si anak ini gimana sih, udah gede nggak sih anakku, udah tanggung jawab nggak sih gitu. Kalau ngetes, ngukur awalnya juga. bisa jadi Oke. ngetes dalam artian coba sih aku ini aku masuk dikit gitu ya. Ketika masuk dikit kok aku atur kok santai-santai aja ya. Oh, berarti boleh dong aku ikutan lagi masuk dikit. Ada juga yang faktor seperti itu gitu loh. Jadi memang mencoba anaknya ini beneran nggak sih anakku tuh bisa bisa mandiri ya. Jadi sebetulnya sih akhirnya belajarnya adalah tentang bagaimana orang tua itu beneran bisa ikhlas melepas anaknya, bahwa beneran loh nak, kamu bisa deh gitu. Walaupun orang tua cuman ya kamu bertanggung jawab ya, karena udah besar, udah dewasa kan. Salah satu syarat dewasa kan adalah bertanggung jawab ya. Ketika kamu bilangnya baik-baik saja ya berarti beneran baik-baik saja. Ketika kamu bisa mengatasi masalahmu ya berarti kamu beneran bisa mengatasi masalahmu, kan begitu. Menarik ya. Jadi motif kenapa orang tua sampai mau cawe-cawe ke urusan keluarga anak itu dari motif karena sayangnya ke anak, atau orang tua mulai mengukur sepiro mandiri nih awakmu gitu kan. Mas
Okta ada yang ditambahkan, kita masih berbicara masalah faktor dulu. Ya, sebenarnya memang dasar itu orang tua. Nggak ada orang tua itu yang pengen anaknya sengsara. Betul. Jadi orang tua itu pengen memastikan. Cuman ketika itu over, jadi orang tua peduli boleh. Oke. Gitu ya. Tapi ketika sudah lewat over, biasanya kalau pengamatan kami ada 2 faktor. Satu adalah orang tua yang belum siap untuk melepas anaknya. Oke. Jadi meskipun anaknya sudah gerang gablok, Sudah tua. sudah umurnya gede, tapi masih dianggap baby. Iya. Nah, sehingga akhirnya apapun prestasi dan capaian anak itu akan denial orang tua. Iya. Itu betul. dari sisi orang tua. Plus yang kedua dari sisi anak itu ada ketidakmandirian ya. Jadi nggak struggle, apa yang nggak struggle itu ya? Dia itu mudah dipengaruhi, mudah terombang-ambing dan sebagainya. Nggak kuat pendiriannya. Nah, nggak punya prinsip yang tegas. Prinsip. Aku maunya gini. Nah, karena ada beberapa kasus itu kalau anak, jadi gini, ketika anaknya itu nggak stabil ya, terombang-ambing, orang tua akan melihat, oh ini anakku berarti nggak siap nih. Oke. Berarti dia butuh pertolongan nih. Tapi ketika anak itu Terlihat siap. siap nggak siap, pokoknya macak siap, tampak siap, tampak tegar. Nah, maka orang tua mau masuk pun akan juga mikir dulu. Oh gitu ya. Orang tua yang kalau gini, normally banyak orang tua itu tahu diri. Sekarang ya, banyak orang tua itu tahu diri. Jadi orang tua tahu batasnya gimana dia masuk membantu anaknya yang sudah berumah tangga. Nah, tapi ketika orang tua itu sudah nggak mau masuk, tapi lihat anaknya, kok hidupnya anakku kok tambah begini, Gregetan lah, sama intinya. pasangan, kok gitu. Akhirnya terpaksa masuk. Begitu. Lah bayangkan saja jika ada anak itu siap gak siap, punya duit gak punya duit, itu tetap tampak siap, mau nampakkan sisi siapnya, tangguhnya, orang tua pun gak akan masuk. Kecuali orang tua yang agak nakal tadi ya. Wis sembuh, pokoknya aku kudu. Iya. Pokoknya kudu. Ya belum ikhlas melepas Ya, ya. itu. Tadi kan belum ikhlas melepas ya. Oke. Oh, jadi kita jangan terlalu ini ya, maksudnya ngejudge bahwa aduh, makku ki rempong banget sih malah urusan di rumah tanggaku. Akan ada batas alami yang akan berfungsi Ya. sebagai apa ya, kontrol alami gitu ya. Jika memang Anda dilihat begitu mampu untuk mengatasi permasalahan Anda, orang tua perlahan-lahan akan mundur alon-alon. Iya. Betul. Gitu kan? Nggak akan. Karena orang tua itu juga punya rasa malu juga kali kalau Ya. terlalu apa ya, kepingin ngerti urusannya anake gitu kan. Pasti dia akan berpikir mantuku nggak nyaman pasti gitu ya. Kecuali ya memang benar tanda orang tua yang tadi kutu gitu kan. Nah, kalau kita flashback lagi nih. Iya. Nah, faktor pencetusnya orang tuanya karena ada motif-motif no. Kalau umpamanya kita bilang sebagai anak, yo gak salahku loh lek sampai rumah tanggaku iki direcoki wong tuaku gitu kan. Lah wong pola asuhku aja orang tuaku juga sedemikian pada diriku sehingga membuat aku nggak mandiri. Ih, bijak banget gak sih kalau sampai ada omongan kayak gini gitu ya. Gimana tuh? Jadi kadang-kadang begini, yang perlu kita lihat, perlu disepakati bersama. Oke. Gitu. Jadi pada saat memang sudah memutuskan untuk menikah, gitu ya, ini memang kedua pasangan ini harus punya prinsip bersama. Betul. Harus punya pendirian bersama. Ini mau dibawa kemana nih rumah tangga? Kalau mengibaratkan begini, rumah tangga itu kita ibaratkan kayak kita itu kayak kerajaan ya. Oke. Jadi kita itu mendirikan kerajaan, sementara suami itu sebagai raja, istri itu sebagai ratu. Nah, karena kita bikin kerajaan baru, gitu kan ya, kerajaan baru kan masih kerajaan kecil lah, masih kayak gitu. Kerajaan kecil berarti kan sebetulnya yang punya, yang mengambil keputusan, ya, yang pembuat keputusan itu kan raja dan ratunya. Betul. Gitu kan. Jadi kita bikin kesepakatan bersama, yuk. Ini kerajaannya mau diapain nih? Kan kayak begitu ya. Nah, ketika banyak yang terjadi adalah sebetulnya antara raja dan ratu ini yang nggak balance, nggak kompak. Nggak kompak, betul. Nah, ketika melihat kerajaan kecil ini yang baru Dibentuk. berdiri, kok peraturannya nggak jelas ya? Ibu surinya ikut-ikut akhirnya. Banyak di drakorno ya, Ya, Mak Surinya masuk gitu kan. Nah, sebetulnya pada saat Mak Suri masuk gitu, Ibu Suri masuk, ini harusnya kita yang sebagai pemilik kerajaan kecil, kita yang harus pasang badan. Tapi kenyataannya kan banyak yang ya karena belum, nggak apa-apa deh, kasih kesempatan deh. Kadang-kadang kita sendiri juga ngasih kesempatan itu gitu loh. Makanya kadang-kadang banyak yang kok ini ya, kok ikut campur ya. Coba dilihat dulu loh sebetulnya. Udah kompak nggak sih berdua itu? Oke.
kita sebagai pasutri nih ya, bisa menginventaris, bisa meng-screening apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu bentuknya sudah intervensi atau sekedar ingin tahu batasannya apa. Oke, contoh paling gampang, ini paling banyak terjadi dan nggak disadari adalah ketika menikah, gitu ya, menikah. Udah deh, kita nggak usah bicara tentang ini deh, apa namanya pelaksanaan pernikahan, karena itu masih tanggung jawab orang tua ya. Ketika udah menikah, kemudian dikaruniai anak, gitu. Paling banyak kasih nama anak kadang-kadang bingung. Iya sih. Orang tuanya. Kasih nama apa ya? Kasih nama siapa ya? Bener. Gitu kan. Misalnya orang tua wajar dong. Bingung itu kan adalah ada hal yang wajar. Yeah. Nah, ketika kita bingung apa ya, kemudian ada orang tua, misalnya kita kasih pendapat, udah kasih nama ini aja, misalnya kayak begitu ya. Ketika orang tua itu kasih, ini kakek neneknya mungkin. kakek nenek. Ketika kakek neneknya itu memberikan ide, pakai nama ini, itu sebenarnya enggak apa-apa. Tapi Usulan. itu kan berupa usulan. Sebetulnya pemegang kekuasaan kan tetap raja dan ratu tadi sama istri. Tadi kakek nenek kita usulnya kayak gini, asik nggak ya namanya ya? Yang banyak terjadi itu adalah itu bukan dianggap sebagai usulan, tapi dianggap sebagai sebuah perintah yang wajib. Ya karena memang pikiran kita terbiasa kaitan dengan pola asuh nggak nih? Aku kalau udah berbicara pola asuh langsung Mas Okta ya. Ke Mas Okta selalu gitu kan. Karena beliau selalu apapun permasalahannya, ke belakang dulu, pola asuhnya kayak apa. Nah ini terkait pola asuh nggak? Kalau secara kronologis terkait. Tapi jika ngomong tentang pernikahan, ini sebetulnya bisa ini kesempatan untuk memutus. Oh gitu. Sekarang gini misalnya, aku dibesarkan dengan dimanjakan. Aku nggak pernah ambil keputusan sendiri, selalu mamaku yang ambil keputusan buat aku. Sehingga ketika aku sudah menikah, berarti apapun mamaku harus kasih perintah ke aku dong, di ngurus keluargaku dong. Nah, kalau masih sebagai anak, nggak apa-apa. Kalau udah sebagai Tapi suami, ini sudah ada suami istri yang sudah jadi kerajaan tadi. Dan itu sudah kesepakatan berdua. Bersediakah? Misalnya aku sudah terbiasa diurusin mama. Oke. Aku sekarang sudah punya pasangan. Nah, bersediakah pasanganku ini untuk mama tetap bantuin aku? Sebenarnya kita paham ya, Kak Anit dan Mas Okta, harusnya demikian. Entah kenapa kayak magic word. Setiap kata dikeluarin mama itu serasa tanpa mikir langsung badan bergerak sendiri melakukannya. Dan itu terjadi pada sepupuku loh ya. Jadi sepupuku itu sudah menikah ya, punya anak 2 ya. Ya punya anak 2 kan bukan anak muda lagi ya, apalagi anaknya sudah kelas 1 sama TK gitu kan. Nah, tapi mamanya ini memang sangat mengintervensi. Kalau menantunya ini orang yang gampang beradaptasi. Ya memang kalau tingkat kedewasaan sih aku lihat lebih tingkat dewasa istrinya sepupuku ya daripada sepupuku sendiri. Sepupuku yang cowok gitu kan. Nah, terbukti apa? Waktu ada tetangganya meninggal saat COVID kemarin, ya namanya tetangga kan ya harus walaupun nggak ngebantu memakamin, paling nggak ngetokno setor muka gitu kan. Dia mamanya keluar karena dia kebetulan rumahnya berdampingan. Namanya yang gue sebutin maaf ya guys, Vian. Anaknya dengerin nggak ya? Dia itu mau mendekat ke makamnya tetangganya, namanya bapak-bapak ngumpul satu lingkungan membantu kan wajar. Emaknya ini melihat dan saking parnonya takut anaknya ketular COVID dari jauh. Vian balik. Udah punya anak 2, punya istri. Itu sebenarnya mempermalukan dirinya dong di depan masyarakat. Anak ini nggak tahu ya. Langsung manut aja. Manut aja gitu. Dan si dianya karena dia bersedia. Masalahnya adalah gini, kita nggak bisa tiba-tiba saat itu aja kan kita ngelihatnya perilakunya. Pasti ada perilaku yang apalagi anaknya udah 2 kan kayak gitu. Nah itu kan sudah membuka kesempatan mulai pernikahan pertama itu kan sudah bersedia untuk hadir orang tuanya masuk ikut campur. Ya, iya, ketika akhirnya bicara tentang kok kayak magic ya, sebetulnya bukan magic karena memang bersedia. Sama halnya ketika bahasanya begini deh. Ketika kita misalnya ketemu dengan orang baru, orang baru aja deh. Ketika kemudian kita tiba-tiba saya mengacungkan tangan ngajak salaman. Ini kan saya. Ketika saya ngajak Mas Andre, Mas Andre ini kan berarti keputusannya di Mas Andre. Ini mau salamin saya atau cuman begini atau senyum aja, bebas loh sebetulnya.
Itu kalau ke orang lain loh Kak. Ini masalahnya ke orang tua sendiri. Kadang-kadang ada perasaan justru gimana itu yang- serba salah gitu loh. Justru bukan itu. gitu. Kalau ini akhirnya juga justru membuka wacana juga. Pertanyaannya cuman gini. Ketika kita, apalagi tadi yang laki ya, Laki, ya. saya selalu manut pada orang tua. Oke. Terus gimana saya nyontohin anak saya? Ya. Nah, pikirnya situ. Kalau dalam keyakinan saya, nanti orang tua itu dimintain pertanggungjawaban tentang anaknya. Oke. Oke ya. Nah, saya ini kasih contoh pada anak saya untuk manut terus, nggak mandiri. Loh, nanti yang diminta pertanggungjawaban itu saya loh, bukan kakek neneknya loh. Sadarkah si sepupunya ini Iya, tadi tentang hal itu? Nah, maka itu kalau sudah berumah tangga, urusan cetakan masa lalu, saya punya masa lalu, dia punya masa lalu, kita lebur bersama. Ini gimana? Apakah Saya dulunya misal gini, aku dulunya ternyata orangnya manja loh, aku nggak pernah dikasih kesempatan membuat keputusan sendiri. Diobrolin. Akhirnya gini, yuk belajar yuk. Gitu. Aku support kamu ya. Gitu. Nanti boleh. Ketika akhirnya kita bersepakat untuk support bareng, ketika nanti misalnya ada karena nggak pernah dikasih kesempatan mengambil keputusan ya, pasti kan salah-salah itu ada. Nah gimana? Ya wes itu ditanggung bersama. risiko kita? Jangan Risiko sampai ketika dia ambil keputusan salah, lah kamu sih kok gitu. Pas aku nyalahin gitu, ada orang tuanya. Oke. Makanya nuruto sama mama dibilangin kok. Itu kan membuka celah. Kita gitu. nggak Itu ngerti. yang dimanfaatkan orang akhirnya tua. maka semakin akhirnya. kita ya itu memang butuh apa ya, keberanian ya sebetulnya. Sebetulnya sama dengan menikah begitu ya. Itu juga butuh keberanian loh. Contoh kalau mau ngelamar anaknya orang itu butuh keberanian Iya, loh. memang. Gitu kan. Nah, sama juga ini keberanian ke depannya gimana ini? Gitu loh. Caranya adalah begini. Apakah lo berarti aku nggak sayang dong dengan orang tuaku? Kalau kok ketika aku udah menikah kok akhirnya menjadi terkesannya akhirnya kan menjadi belain pasangannya. Iya, emang. Gitu ya. Yang jadi senjatanya kan begitu. Sekarang udah menikah, lupa ya sama orang tua. Wes Ya. melok bojone model-modelane. Katanya semuanya kan. nurut bojonya bilang A, B, gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya akhirnya perlu dibalancing juga. Logikanya begini, bisa jadi orang tua ini kan belum siap melepas anaknya, gitu ya. Atau dia juga belum percaya dengan anaknya. Nah, ini yang perlu dibangun kepercayaan pada orang tua. Caranya balancing ngobrol. Aku tuh biasanya tuh dikit-dikit kan mama, dikit-dikit mama dikit-dikit ngatur aku. Gimana? Ngobrol sama pasangan. Boleh yuk yang waktu yang bikin checklist ya. Kalau ngambil keputusan tentang rumah misalnya gitu, itu kita yang bikin keputusan, misalnya kayak gitu ya. Yang ada urusan gini, ini mama boleh ikut campur. Jadi nggak langsung tiba-tiba ngelepas, putus. Supaya si orang tua juga akhirnya merasa bahwa ternyata anakku bisa kok, ternyata anakku nggak ngelupain aku kok, ternyata anakku Jadi masih sayang nge-break sama polanya aku. jangan langsung Iya dong. dong. Ya, Akhirnya nanti pikir, udah ya sekarang Oke. ya. Ini untuk menekan tendensi masalah-masalah baru yang muncul ya. Oke. Jadi Baik. karena itu jadi apa ya, banyak jadi bumerang juga. Akhirnya pilihannya adalah yang dirasakan adalah baik itu laki perempuan adalah mikir gini, kok kayaknya aku tuh nggak dibela sama pasanganku ya. Pasanganku kok dikit-dikit itu ibunya, dikit-dikit bapaknya, dikit-dikit saudaranya. Aku ada di mana? Itu masalah itu. Itu masalah loh itu jadinya. Nah, akhirnya yuk makanya dibuka bareng. Ini mana gitu loh. Sama halnya ketika kita pribadi juga sebelumnya begitu ya. Akhirnya benar-benar melepas. Memang kita bikin keputusan, mana sih hal-hal yang ini boleh lah, udah orang tua yang ngambil keputusan boleh lah. Mereka yang ngatur boleh lah, enggak terlalu urgent kok ke kita. Ya kayak gitu. Tetap boleh kasih kesempatan kayak gitu-gitu. Makanya dari tadi saya awal sebelum sampai di penjelasan tentang trik ini gitu ya. Serba salah ya kalau relationship itu melibatkan orang tua gitu kan. Maksudnya pola komunikasi nggak mau diputus, pasti timbul masalah baru gitu kan. Dibiarin. Ini terjadi pada pasanganku ya, jujur ya, kita sharing aja. Jadi pasanganku itu sebenarnya punya kemandirian saat dia sudah berumah tangga dengan aku, udah mandiri sebenarnya. Dulu pun dia juga tipikal mandiri sama orang tuanya, karena orang tuanya kerja di Papua, dia harus stay di Jawa, dia harus mengelola semua aset orang tuanya sendirian karena waktu itu kuliah masih single. Nah, cuma
sometimes dia itu merasa balas budinya belum cukup gitu loh ke orang tuanya, dan dia ingin menghormati orang tuanya itu untuk balas budinya itu dalam hal-hal yang seharusnya berkaitan dengan aku dan suamiku yang sifatnya itu sebenarnya bisa diputusin sendiri. Menurut persepsi pasanganku nih ya, kalau aku sih sebenarnya enggak. Menurut persepsi pasanganku, sebagai bentuk menghargai dia, tetap harus kita libatkan, gitu ya. Walaupun keputusan tetap di kita, gitu loh. Cuma sebagai you know lah, gitu, you know gitu lah. Nah tapi ternyata ini menjadi bumerang, gitu ya. Saat diberikan pintu, you know lah mom, you know lah dad. Jadi gini mau gini nih dad. Kalau mertua lakiku sih lebih moderat ya, cara berpikirnya adalah ya wis, nggak ada masalah toh, kalian udah putuskan toh, nggak ada masalah toh, papa aman toh, nggak terlibat toh. But my mom so dramatic, mertuaku so dramatic, mertua perempuanku ya. Jadi ya wis, duitmu piro, terus lek mamane gak cukup, kue karo bojomu piye? Oke, kita udah presentasi. Nanti kalau kurang plan A, plan B, plan C gini. Sebenarnya nggak ada masalah udah kan. Cuma kita mau ngomong sama ibu, jangan kaget, Bu. Kalau di tahun ini kita mau beli rumah, nanti kalau nggak dikabarin, kok mendadak beli rumah nggak ngabarin orang tua. Kita mau buka usaha baru pun juga waktu itu kenapa nggak ngabarin orang tua kan bisa ngasih masukan. Nah aku tidak mau Bu itu kejadian lagi, kata pasanganku gitu. Hanya dia kasih lah notis gitu kan. Cuma kadang-kala notis yang kita berikan ini seakan oleh my mom yang dramatik ini, mertuaku ini, dimanfaatin juga untuk dia cawe-cawe di dalamnya gitu. Nah apa ini beda-beda motif lagi kan, beda case lagi kan. Kalau kondisinya kayak gini, ini kayaknya yang harus diomongin istriku deh. Kalau aku mas so far, ya wes, ayo wes gak usah gitu kan. Perasaan gak enak. Ewo pakewo itu bukan hal yang gampang untuk dibuang loh ya. Nah gimana ewo pakewo itu bisa diputus polanya, tetapi secara bertahap gitu loh. Dengan cara itu tadi kah? Tetap dilibatkan tapi porsinya sedikit atau gimana? Ya, atau bisa jadi ini sebetulnya tetap dilibatkan tapi lebih ke sifatnya adalah informasi ya. Ini gimana nih lebih detailnya? Jadi bukan sebagai pemberi keputusan. Bukan bukan decision maker. Oke. Jadi informatif doang. Yes. Di notis lah ya, intinya ya. Tetap harus itu. Gitu. Oke. Jadi tetap libatkan. Tapi gini loh, kita tuh yang harus punya kendalinya tuh di kita. Oke. Kita yang harus punya keputusan batasannya sampai di mana sih? Tetap orang tuh harus dilibatin, nggak boleh lah gitu. Dia tetap harus dikasih tahu. Tapi sebelum sampai situ, mungkin yang perlu ditegaskan di awal adalah sebetulnya kita harus tetapkan dulu pasangan hidup kita itu siapa. Nah, morotuamu apa bojomu? Yes. Ya. Kita mau menghabiskan sisa hidup kita bersama. Nah, itu kita akan menghabiskan sisa hidup kita dengan siapa. Nah, karena ini yang akan nemenin kita. Nah, kalau misalnya secara formal saya teman hidupnya dia, tapi saya mungkin dengan orang tua saya lebih dekat. Akhirnya semuanya dengan beliau. Mohon maaf. Misalnya sekarang logika saja, yang tua duluan. Nggak ada. Duluan nggak ada. Logikanya gitu ya, logikanya gitu. Nah, terus ketika yang dulu nggak ada, terus saya sama siapa? Oke ya. Tapi kalau saya menjalin hubungan dengan baik dengan partner saya, ke orang tua itu hanya notis. Misalnya yang tua duluan nggak ada, saya masih punya teman. Nah, itu dulu ditegaskan, disadarkan bahwa teman hidupmu itu siapa. Maka koordinasi pertamanya dengan teman hidup dulu. Oke. Baru tadi itu. Kan udah beda ini ya, sudah beda dunia ya. Sudah bukan statusnya kan beda. Jadi sudah jadi pasangan, menjadi anak. Kan pasti akan ada seperti itu nanti, itu yang mau perlu nggak mau disadari gitu sebetulnya. kan. Jadi akhirnya kita yang bikin batasan gitu ya. Dalam arti gini loh. Kalau kita lagi misal bikin usaha baru, ini orang tua perannya apa sih, di mana sih, kayak begitu. Ya udah kita cerita aja. Lah ceritanya ini beda-beda. Ini mau mulai cerita dari awal. Nah penting nih. Gitu ya. Dia maksud cerita aku. dari awal. Sejauh mana nih cerita yang harus diceritakan gitu loh. Atau cerita udah setengah jadi. Gimana enaknya? Jadi dalam artian misalnya kita ngobrol berdua, kita ini nih kepingin. Ada kasus nyata. Oke. Kasus nyata kami alami. Kebetulan orang tua saya, almarhum sekarang semua, dulu waktu masih ada itu dalam pola mereka mengajarkan saya tentang pola keuangan itu harus tertata. Sejak awal harus tertata dan sebagainya. Nah, enggak boleh ambil risiko, itu enggak boleh. Gitu. Nah, saya dengan dia kan, kami pengambil risiko, begitu, pengambil risiko. Akhirnya kami membeli sebuah aset dengan risiko.
sudah melakukan Sudah. sebelum diinformasikan Sudah. ke ibu. Sudah. Sudah. Begitu sudah jadi, sudah ada wujudnya. Baru Cerita. aku punya ini sekarang, doanya ya. Loh kok bisa? Ya adalah caranya. Udah berarti udah kadung. Beli. Misalnya mau nggak cocok sudah kebeli. Kayaknya lebih efektif ini ya daripada kita dari awal masih belum melakukan udah cerita dulu gitu kan. Iya. Karena ketika sejak awal kalau proses sejak awal, jangan nanti begini Nggak begitu jadi, begitu. nggak jadi. Yang awalnya kami sudah yakin, Heeh. iya ya. Nah itu. Tapi kalau sudah kejadian, paling pesannya udah hati-hati ya, dijaga ya. Nah udah, doanya baik kan akhirnya. Iya. Jadi makanya Jadi, makanya perlu itu yang perlu jadi batasan gitu loh. Apakah loh berarti orang tua nggak dilibatkan dari awal? Ada nanti saatnya dilibatkan dari awal tuh bisa gitu loh. Dan itu Dalam tema yang lain. tema yang lain. Jadi nggak semua muanya itu Aspek kehidupan rumah tangga, orang tua Iya libatkan. sama kayak begitu. Misalnya contohnya gini, ketika ini nih cucunya mau sekolah nih, ini mau TAB kan gitu kan. Sekolah di mana? Kan begitu. Kita sebagai orang tua kan pasti udah punya Ya, planningan bener. sekolah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan. Dari itu kita ngobrol berdua, enaknya mana ya sekolahnya ya. Ketika dari 10 sekolah, 10 calon nama sekolah itu kemudian jadi 4 deh. Kita bingung. Nah, ini boleh kita libatkan orang tua. Ya apa ya, ini aku mau ini sekolah di mana enaknya ya. Ada sekolah A, B, C, D. Udah kasih batasan di situ. Nah sebetulnya dari 4 ini kita udah senang semuanya nih. Yes. Tapi akhirnya kita butuh Kalaupun dipilih yang mana sama orang tua ya sama nanti aja, kesenangan kita, sama aja. gitu. Jadi jangan gini loh, dalam artian kosongan. Iya. Banyak yang terjadi kosongan itu. Ini sekolah di mana ya? Lah kamu merencana nggak ngerti aku. Nah, Nah, itu. itu orang tua kesempatan bagus tuh ngambil peranan. Jadi intinya kalau kita mau notice orang tua, kita itu harus sudah matang segalanya ya. Orang tua milih pun itu juga sebenarnya sudah arahan dari Sudah arahan kita, Pilihan gitu. itu udah by design gitu ya, udah disetting gitu ya. Nah, masalahnya gini, permasalahan yang timbul, lu kan gak manut ibu kan, monggo lu gak cerita ibu sejak awal, tadi ibu gak iso ngarahno, malah kejadian saiki rugi kan bla 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 bla. Nah, makanya itu yang perlu disiapkan berdua. Yang namanya menikah itu kan syaratnya sudah dewasa. Dewasa itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan apapun resiko yang diambil. Jadi ketika melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan, yang diceritakan ke orang tua itu bukan kita itu salah aku yo. Jangan begitu. Ya aku salah ini memang. Tapi berarti aku harus begini, tegas. Yes. Bukan kalau tadi Mas Andri gak cerita sih. Emang nek cerita ya mesti bener. Banyak juga loh saran-saran orang tua itu yang bleset. Iya. Nah ya berarti kan bukan hal yang mutlak. Tapi Titik sebenarnya sifatnya bener. kita, perilakunya kita Yes. ya sebenarnya dalam menghadapi. Benang merahnya poinnya adalah kalau kita berbicara tentang topik bahasan hari ini, apa yang harus dilakukan jika orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga kita ya? Anda tetap harus memposisikan orang tua mau nggak mau memang sebagai sosok figur yang pengen dihormati. Yes. Itu nggak bisa tolak gitu, Ya, nggak bisa benar. ditawar gitu ya. Cuma sekarang dengan kondisi yang ada itu Anda harus tetap berhati-hati. Karena sometimes ketika minta dihormati orang tua, ya itu mesti memungkinkan celah-celah orang tua akan melakukan intervensi lebih jauh. Jadi sebisa mungkin Anda dengan pasangan sudah by design, ya, udah ngeplan mateng. Jadi ketika diinformasikan ke orang tua terkait dengan apapun masalah dan keputusan di rumah tangga Anda, ya. Orang tua merasa dihargai karena dikasih informasi, tetapi sebenarnya penawaran-penawaran yang Anda lakukan pada orang tua itu sudah penawaran yang Anda sendiri udah oke sebenarnya. Hanya memberikan orang tua untuk memilihkan sebagai syarat barokah. Kira-kira gitu. Betul. Oh, seru ya obrolan kita hari ini, udah ketemu nih titiknya ya. Wis, gimana Anda udah mulai nggak sepaneng, udah mulai terbuka wawasan Anda ya selama ini sumpek, aduh, berdisuk gitu ya. Tenang, ini masih di segmen pertama ya. Nah, kita ingatkan terima kasih banyak loh yang sudah masuk di chat live YouTube-nya Sonora ini, sudah banyak, sabar. Nanti kita akan baca. Kita ingatkan hari ini line interaktif pendengar ini yang mau curhat, mau sharing, mau minta saran dari Kak Nit ataupun juga Mas Okta. Silakan. Ini terkait dengan topik bahasan hari ini, apa yang harus dilakukan jika orang tua terlalu banyak masuk ke urusan rumah tangga kita, ya.